Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bijak investasi. Kali ini kita akan membahas ada hubungan apa Telkom dan GoTo. Apa benar mereka bestie? Selamat datang kembali di saluran bijak investasi, di mana di channel ini kita akan mendiskusikan tentang investasi dan keuangan pribadi. Video kali ini kita akan membahas hubungan pertemanan antara Telkom dan GoTo. Pada tahun 2021, Telkom Indonesia dan GoTo Group mengumumkan mengenai investasi strategis dan kemitraannya yang akan mengguncang pasar teknologi Indonesia. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau disingkat dengan TLKM kembali menegaskan posisinya di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau disingkat dengan GoTo untuk investasi jangka panjang. Pada tanggal 17 Mei 2021, Gojek dan Tokopedia merger menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, dan aksi korporasi ini membuat Telkomsel mengeksekusi obligasi konvergensi GoTo. Seperti yang diketahui, PT Telkom Indonesia harus rela laba bersihnya tergerus akibat nilai kerugian yang belum terrealisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel dan GoTo sebesar 3,06 triliun rupiah per 30 September 2022. Lalu GoTo melakukan stock split dan mengubah kepemilikan Telkomsel dari semula 89.125 lembar saham menjadi 23,73 miliar. Ini setara dengan 2% modal yang ditempatkan dan disetorkan penuh GoTo per 30 September 2022. Tetapi, what? Is it real? Is it true? Are you believing in it? Apa Anda percaya dengan ini? Mari kita kupas satu persatu. Keuntungan yang belum direalisasikan atau unrealized gain tidak dapat dianggap sebagai keuntungan. Karena apa sih? Karena hanya merupakan peningkatan secara teoritis dalam nilai aset yang belum terrealisasi melalui penjualan aset tersebut. Dengan kata lain, keuntungan yang belum direalisasikan mewakili potensi keuntungan, namun tidak mewakili keuntungan secara aktual sampai aset tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Keuntungan yang belum direalisasikan juga tunduk pada fluktuasi pasar, yang berarti bahwa nilai aset dapat menurun sebelum investor menjualnya, yang mengakibatkan kerugian yang belum direalisasikan alih-alih keuntungan yang belum direalisasikan. Oleh karena itu, meskipun keuntungan yang belum direalisasikan dapat berkontribusi pada kekayaan bersih sang investor secara keseluruhan, tetapi keuntungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keuntungan sampai aset tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian dan keuntungan tersebut direalisasikan. So, kesimpulannya, apakah ini good news ataukah ini bad news? Anda mau yang mana? Mari kita bahas satu persatu. Unrealized capital gain atau keuntungan yang belum direalisasikan bisa menjadi good news ataupun bad news tergantung pada konteksnya. Lalu apa konteksnya? Secara umum, keuntungan yang belum direalisasikan atau unrealized capital gain merupakan kabar baik bagi investor karena merupakan potensi peningkatan nilai investasi mereka. Misalnya,
Sebaliknya, jika seorang investor memegang saham tersebut yang nilainya naik tetapi belum menjualnya, maka mereka memiliki keuntungan yang belum direalisasikan. Jika investor akhirnya menjual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi, itu artinya investor mendapatkan keuntungan atau mendapat untung. Namun, keuntungan yang belum direalisasikan atau unrealized capital gain juga dapat menjadi berita buruk jika nilai aset turun sebelum sang investor menjualnya, sehingga menimbulkan kerugian yang belum direalisasikan. Misal, jika seorang investor memegang saham yang nilainya turun, mereka mengalami kerugian yang belum direalisasikan, maka mereka akan menjual pada harga yang lebih rendah daripada harga beli, sehingga timbullah kerugian tersebut atau mengalami kerugian finansial. Perlu diingat, ada beberapa kasus di mana keuntungan yang belum direalisasikan dapat menimbulkan kewajiban pajak. Wahai para investor bijak investasi, terima kasih sudah menonton video di channel Bijak Investasi. Semoga video ini bermanfaat dan perlu diingat bahwa Anda adalah pemegang kendali atas uang Anda sendiri, bukan orang lain. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.